making disciples, transforming lives. Hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan. Kita buka sama-sama di Markus pasal yang ke-10. Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-17. Hari ini saya mau bicara tentang sesuatu yang tentang hati kita. Tapi hati kita itu juga seringkali terlihat dari apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, yaitu uang dan harta benda. Saya berikan judul hari ini, tidak sekedar kaya. Karena seringkali apa yang dicari manusia, apa yang dicari dicari orang seringkali uang. Dan ingin kaya, dan kaya itu sangat relatif gitu ya. Saudara, orang itu bisa merasa kaya di sebuah tempat, tapi tiba-tiba bisa merasa miskin di tempat yang lain. Jadi seringkali kaya atau tidak itu sangat relatif gitu ya. Jadi itu kadang-kadang bukanlah sebuah ukuran, tapi sebuah perasaan saja. Tapi apa kata firman Tuhan? Kita mau apa yang menjadi kehendak Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita. Kita baca di Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-17, kita mulai. Pada waktu Yesus berangkat meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia. Dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Dia tanya sama Tuhan, dia seolah-olah itu terlihat sebagai seseorang yang mencari Yesus. Dan dia bertanya sebuah pertanyaan yang sebenarnya hanya Yesus yang bisa jawab. Dia tanya, apa yang harus kuperbuat? Pertanyaannya sudah salah. Dia berpikir bahwa hidup yang kekal itu diperoleh dengan perbuatan. Makanya dia tanya, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, yang pertama dia menanggapi kalimat guru yang baik. Karena kalau dalam bahasa yang asli, guru yang baik itu dikatakan manusia yang sempurna, alias sesuatu yang hanya diberikan kepada Allah saja sebenarnya. Dan Yesus tidak mengambil kemuliaan itu untuk dirinya sendiri. Makanya Tuhan jawab, mengapa kau katakan aku baik? Tidak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Karena orang ini tanya, apa yang harus kuperbuat? Yesus menjawab sesuai dengan pertanyaannya. Tentang segala perintah Allah, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan kita tahu perintah Allah ini adalah 10 perintah Allah yang memang orang Israel itu hidupi sebagai perintah Tuhan, sebagai gaya hidup mereka. Lalu kata orang itu kepada Yesus, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Wow. Adakah dari kita yang berani menjawab demikian? Aku gak pernah lalai. Aku gak pernah lalai menuruti perintah Tuhan sejak masa mudaku. Orang ini sangat confident dengan jawabannya. Aku sudah lakukan semuanya. Saya pikir ya, orang ini datang kepada Yesus mau apa sih? Mau pamer atau mau apa gitu ya? Kayak orang itu datang kepada kita dan tanya, kamu punya rumah di mana? Gitu ya. Sebenarnya bukan mau tanya rumah kita di mana, tapi dia mau cerita bahwa dia punya rumah yang lebih besar. Kira-kira gitu ya. Jadi dia tanya sama Yesus, dia kira-kira sudah tahu lah Yesus akan ngomong tentang 10 perintah Allah. Makanya dia sudah siapkan jawabannya bahwa aku sudah lakukan semuanya. Dia pikir dia bisa berbangga di hadapan Tuhan. Tuhan jawab ayat 21. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih. Jadi Yesus ketika dia berkata ini, dia mengatakannya dengan penuh kasih. Lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Dia merasa dirinya sudah sempurna. Ya kan? Dia berkata bahwa semua perintah Allah sudah aku lakukan. Gak ada yang kurang. Yesus ngomong, kalau kamu mau sempurna cuma satu. Satu aja loh, gak banyak loh, cuma satu kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Cuma satu aja perintah Tuhan yang Tuhan kasih tahu kepada orang ini. Tapi responnya, mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab
banyak hartanya. Saudara, ini adalah sebuah cerita yang membuat kita mungkin bisa refleksi dalam diri kita. Izinkan cerita ini berbicara kepada Anda dan saya. Ya, kita tahu cerita ini sebenarnya menceritakan bahwa di dalam Tuhan keselamatan itu tidak bisa diperoleh hanya sekedar dengan perbuatan. Makanya pertanyaannya sudah salah. Apa yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Karena hidup yang kekal tidak bisa diperoleh hanya dengan perbuatan. Lewat Yesuslah kita memperoleh hidup yang kekal. Ya kan? Kalau ngomong tentang perbuatan, Yesus ngomong di level orang ini bertanya. Oke, kalau ngomong tentang perbuatan, kamu kan sudah tahu 10 perintah Allah. Orang itu berkata, aku sudah melakukan semuanya. Tuhan bilang, oh belum. Yang nomor 1, perintah yang pertama malah yang belum kamu lakukan. Yaitu, kalau Anda ingat perintah pertama dikatakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kamu sudah melakukan perintah kedua, ketiga dan sebagainya. Gitu ya, hormati Allah ibumu, beribadah dan sebagainya. Tidak berzina, tidak berbohong, tidak membunuh, tidak bersaksi dusta, tidak mengambil hak orang lain, tidak mengingini gitu ya. Tapi kurang 1, ternyata perintah yang pertama ini yang utama. Yaitu jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Dan supaya orang ini tahu ya, apakah ada Allah lain di hadapannya? Siapa sih yang bisa menyaingi Allah di hati kita? Uang. Ya kan, di ayat yang lain dikatakan di Lukas pasal yang 16, orang itu gak bisa mengabdi kepada 2 tuan. Kamu mengabdi kepada Mamon atau kepada Tuhan, pilih salah satu. Makanya Tuhan bilang, kalau kamu mau lakukan perintah yang pertama, mau tahu siapa Tuhan di dalam hatimu, jualah semua hartamu, then come and follow me, datang dan ikutlah aku. Dan ternyata responnya adalah mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Saya tanya kepada Anda hari ini, kalau misal perkataan Yesus itu dikatakan kepada Anda hari ini. Kalau kamu mau sempurna, kalau kamu mau sungguh-sungguh, kalau kamu mau mendapatkan hidup yang kekal, gitu ya, jualah semua hartamu and then come and follow me. Kira-kira respon Anda apa? Apakah Anda seperti orang ini yang kemudian pergi meninggalkan Tuhan, gak ke gereja lagi? Anda perlu sewaktu-waktu tanya ke dalam hidup Anda. Kira-kira kalau Tuhan mengambil sesuatu yang berharga dari hidupku, apakah aku akan stay or leave? Apakah aku akan tetap tinggal dengan Tuhan atau aku akan meninggalkan Tuhan? Dalam konteks orang kaya ini, yang berharga bagi dia adalah hartanya. Mungkin bagi beberapa orang hartanya gak banyak, tapi setiap orang punya sesuatu yang berharga di dalam kehidupannya. Ya, tapi sekali lagi seringkali yang bisa menandingi Tuhan di dalam kehidupan kita adalah uang. Orang berlomba-lomba, ya, apa sih yang dicari? Orang sikut sana sikut sini. Orang itu rela melakukan kejahatan demi apa? Uang. Saya sedih sekali kalau dengar berita. Saking sedihnya saudara ya, berita yang negatif di sana sini, sampai saya unfollow beberapa IG berita. Karena setiap hari itu isinya apa? Orang dibunuh. Buat apa sih? Uang. Jadi nyawa manusia tuh sampai nggak ada artinya lagi. Dibunuh supaya karena dia punya uang berapa ratus ribu. Sampai saya mikir, ya ampun, masa nyawanya orang itu cuma berapa ratus ribu gitu ya. Ini dibunuh, ini dimutilasi, ini diapa dan sebagainya. Itu ada di hampir setiap hari sampai saya gak tahan lihatnya. Rasanya kayak nyawa orang kok kayaknya gak berharga lagi. Demi apa sih? Demi uang saudara. Orang itu rela lakukan sesuatu yang ekstrim. Termasuk apakah demi uang orang itu rela tinggalkan Tuhan. Ya kita tahu ceritanya. Dia rela tinggalkan Tuhan. Dia gak apa-apa lah gak beroleh hidup yang kekal ya kan. Dia kan tadinya tanya sama Yesus untuk cari hidup yang kekal kan. Berarti dia memilih untuk tinggal bersama hartanya daripada hidup yang kekal dong. Kalau dia itu pergi meninggalkan Yesus. Dia pikir dia akan dapat pujian. Karena dia datang sebenarnya kepingin pamer sama Tuhan bahwa aku ini orang saleh. Aku ini melakukan kehendak Tuhan. Aku ini melakukan semua perintah Tuhan.
Ternyata bukannya dipuji, malah Tuhan challenge hatinya. Saudara, kita perlu renungkan bagaimana dengan hati kita. Kalau itu ditanyakan bagi kita tinggalkan Tuhan atau tidak ya? Ketika saya renungkan ayat ini, saya butuh waktu lama loh saudara. Gimana ya, apakah saya itu benar-benar cinta Tuhan lebih dari apapun? Jadi kalau orang baca ini, jangan lihat ini sebagai orang yang hartanya banyak gitu ya. Ini ngomong tentang uang, ini bukan sekedar uang. Kalau seseorang bicara tentang uang, seringkali itu gak ngomong tentang uang itu sendiri, tapi tentang hati kita. Di manakah hati kita? Percaya sama Tuhan, itu satu hal. Tapi mempercayakan hidup kepada Tuhan, itu levelnya beda. Saudara kalau percaya sama Tuhan, percaya Yesus adalah Tuhan, iblis juga percaya, gak perlu orang percaya. Iblis aja tahu kok kalau Yesus adalah Tuhan. Tapi mempercayakan hidup kepada Tuhan, itu adalah level yang berbeda. Dan saya mau undang Anda sebagai jemaat Tuhan, bukan hanya level percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, beribadah kepada Yesus sebagai Tuhan, tapi berani mempercayakan hidup kepada Tuhan. Saya mau undang Anda masuk ke kedalaman itu. Saya tanya kepada Anda, kalau misal ya, mari kita berandai-andai. Misalnya orang ini berakhir dengan tidak meninggalkan Tuhan, tapi taat kepada apa yang Tuhan suruh, yaitu dia menjual hartanya, membagikannya kepada orang miskin, dan dia datang kepada Yesus dan mengikuti Yesus. Saya tanya, apakah dia akan jadi orang miskin dan gak bisa makan? Apakah dia akan menjadi orang yang akan sengsara dan meminta-minta? Saya percaya 100% enggak. Tapi herannya banyak orang itu berpikir demikian. Seolah-olah kalau ini diambil ya gak ada apa-apa lagi. Di dalam gambaran kehidupan kita, Anda dan saya, Allah seperti apa yang ada di gambaran Anda, itu menentukan bagaimana Anda hidup, bagaimana Anda bertumbuh di dalam Tuhan, bagaimana Anda beribadah, berjemaat. Gambaran Allah seperti apa yang ada di dalam kehidupan Anda. Bagi orang ini, gambaran Allah yang dia temui, Yesus yang tadi dikatakan guru yang baik, ternyata adalah seseorang yang mengambil harta, atau maksudnya membuat dia merasa kehilangan, membuat dia kehilangan sesuatu yang berharga, dan dia memilih untuk tidak mau melakukannya. Dia berpikir bahwa Allah mengambil sesuatu, padahal Allah kita itu adalah Allah yang memberi. Allah kita adalah Allah yang memberkati. Kalaupun dia mengambil tanda kutip ya sesuatu yang berharga dalam kehidupan kita, dia pasti punya rencana dan sesuatu yang lebih baik bagi Anda dan saya. Katakan amin. Tapi apa yang Tuhan cari dari kita adalah kepercayaan. Bukan hanya percaya, tapi berani mempercayakan hidup kepada Tuhan. Saudara, kita belajar berarti orang ini hatinya melekat kepada hartanya. Uang itu tidak mengubah orang. Uang itu hanyalah menyingkapkan dia yang sebenarnya. Ya, ketika orang belum punya uang, dia hidupnya nggak macam-macam. Tapi ketika dia punya uang, dia mulai yang enggak. Apakah berarti uang itu mengubah dia? Ya enggak. Uang itu hanya menyingkapkan atau mewujudkan atau mereveal gitu ya, atau menyatakan dirinya sebenarnya. Ya kemarin gak bisa melakukan hal yang aneh-aneh bukan karena dia orangnya gak aneh. Dia gak melakukan hal yang jahat. Ya, dia gak misalnya hal-hal yang kotor. Ya dia gak judi, dia gak main perempuan karena gak punya uang. Begitu punya uang, dia judi, dia main perempuan misalnya gitu ya. Apakah karena uang mengubah dia? Enggak. Ya dulu dia itu enggak karena enggak punya uang. Dengan adanya uang itu kelihatan aslinya. Nah, uang itu memperlihatkan hati kita yang sebenarnya. Saudara, tapi saya mau hari ini biar firman Tuhan itu meluruskan hati kita kembali. Supaya kita ditemukan Tuhan. Hati kita benar di area keuangan. Karena saya percaya, kalau hati Anda benar, maka memberkati Anda adalah hal yang mudah bagi Tuhan.
Ketika Ayub punya segalanya, satu kali Ayub diambil semuanya. Diizinkan ya. Tahukah Anda bahwa segala sesuatu di dalam kehidupan kita itu terjadi karena diizinkan Tuhan. Ya, diizinkan Tuhan. Ayub kehilangan semuanya. Ayub sempat hatinya salah, dia mengutuki hari kelahirannya dan sebagainya. Sampai dia ketemu Tuhan secara pribadi. Dia minta ampun, dia cabut kata-katanya ketika hatinya benar. Saudara, gampang kok bagi Tuhan. Dikatakan Ayub itu dipulihkan keadaannya, bahkan dia kaya itu 2 kali lipat dari sebelumnya. Dengan mudah Tuhan itu memberkati. Ada satu kalimat di kitab Ayub yang juga sebenarnya menjadi perenungan saya dari waktu ke waktu. Ketika iblis datang mendakwa Ayub di hadapan Tuhan, kan Tuhan itu dengan bangganya ngomong, "Kamu dari mana, iblis?" "Oh, aku dari jalan-jalan keliling bumi." "Kamu tahu enggak, dari semua orang di muka bumi ada satu." Ya luar biasa ya kalau dibanggain Tuhan. Ada satu yang saleh gitu ya, yang berkenan di hadapan Tuhan. Terus apa kata iblis? Apakah kalau Ayub itu gak punya apa-apa, apakah dia tetap takut akan Tuhan? Saudara, kalimat itu membuat saya bertanya-tanya, kalau Ayub gak punya apa-apa, itu kan dakwaan iblis ya. Apakah Ayub tetap takut akan Tuhan? Iblis mendakwa demikian. Tuhan memberikan izin kepada iblis untuk mengambil semuanya sehingga Ayub benar-benar tidak punya apa-apa. Dan ternyata Ayub itu tetap takut akan Tuhan. Tapi kalau kita, apakah kalau itu terjadi kita tetap takut akan Tuhan? Kalau misalnya Anda gak punya apa-apa, apakah Anda tetap takut akan Tuhan? Pernahkah Anda bertanya itu dalam kehidupan Anda? Ataukah jangan-jangan kita sama seperti pria ini, yang ketika Tuhan menantang kita, menantang hati kita, apa yang berharga di hadapanmu, kalau itu diambil, apakah kita kecewa dan meninggalkan Tuhan? Saudara, yang pertama kita mau belajar bahwa uang itu bukan masalahnya, ya. Nah, money is never a problem, tapi hati manusia itulah masalahnya. Kepada siapa kita percaya, kepada siapa kita menaruh kepercayaan, itulah inti dari apa yang kita mau belajar hari ini. Kita buka lagi di Lukas pasal yang ke-12. Judulnya orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu, ya seperti pelayanan Yesus, banyak orang yang berkerumun. Seseorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Saudara, urusan warisan itu dari zaman dulu, saudara ya. Urusan warisan harta, gonogini, urusan rebutan warisan itu sudah dari zaman nenek moyang, bukan zaman yang kita. Jadi dari dulu itu tetap sama. Ternyata ada orang yang datang kepada Yesus, minta tolong Yesus, "Tuhan, tolong dong kasih tahu saudaraku supaya dia itu gak egois." Mungkin ya dengan kata lain, supaya dia itu berbagi warisan dengan aku. Ini gak fair pembagiannya ini. Kata Yesus kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau perantara atas kamu?" Nah, kemudian Tuhan memberikan dia dan banyak orang yang mengikuti Yesus itu sebuah nilai, sebuah pengajaran supaya orang banyak ini mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan dan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Yesus sedang berkata kepada orang tadi, ya, yang minta supaya Yesus itu membantu dia, ya, supaya saudaranya itu mau berbagi warisan. Orang ini tanda kutip disindir sama Yesus lewat pengajarannya. Apa yang kamu pikirkan? Kalau kamu dapat warisan lebih banyak, emangnya kenapa? Kalau kamu dapat warisan yang lebih sedikit, emangnya kenapa? Gitu ya. Seolah-olah Tuhan ngomong demikian. Dan kalau kamu berlimpah, kalau kamu punya lebih banyak, kan kamu suruh aku kan untuk bisa menarik atau
supaya kamu mendapatkan lebih banyak warisan kan, gitu kan. Yesus seolah-olah berkata demikian. Emangnya kalau kamu punya lebih banyak, hidupmu apakah tergantung daripada itu? Karena Tuhan bilang, walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung pada kekayaannya itu. Kemudian ayat 16, ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Tuhan mengajar dengan sebuah perumpamaan. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Saudara, pernah enggak Anda bertanya, apa yang harus aku perbuat terhadap apa yang Tuhan percayakan kepadaku? Nah, orang ini bertanya-tanya, apa yang harus aku perbuat? Aku punya banyak nih, apa yang harus aku perbuat dengan apa yang aku miliki? Lalu katanya, jadi dia tanya sendiri, dia jawab sendiri. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang. Tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu? Saudara, kita perlu bertanya, dari apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, apa yang harus aku perbuat terhadap apa yang aku terima? Dan pertanyaan yang kedua adalah, untuk siapa sih Tuhan memberkati aku ini? Kalau jawabannya salah, kita sama seperti orang kaya yang bodoh ini. Karena Tuhan berkata, demikianlah jadinya orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Tidak salah dengan menjadi kaya. Tidak salah, Tuhan tidak pernah anti kekayaan. Ya, Tuhanlah yang memberkati kita, bagaimana dia bisa anti dengan kekayaan, gitu ya. Sama orang-orang muda saya berkata, kamu baru selesai kuliah. Saya pernah khotbahkan di Jakarta, kamu mau selesai kuliah, setelah kuliah mau ngapain? Kerja. Kerja buat apa? Supaya menyambung hidup saja? Kan ya enggak kan. Masa kita kerja hanya sekedar just for survival. Kita harus punya sebuah goal yang lebih tinggi dari itu. Kalau kamu, orang kalau ditanya, wah aku mau kerja, ya cari posisi yang lebih tinggi. Tujuannya apa? Apakah sekedar dapat posisi? Tentu tidak. Supaya dapat income lebih banyak. Oke, dapat income yang lebih banyak. Untuk apa dapat income yang lebih banyak? Supaya kaya. Oke, kaya buat apa? Biasanya orang diem. Aku mau jadi kaya. Gak ada yang salah dengan itu. Silahkan gitu kan. Tapi kaya untuk apa gitu ya. Biasanya orang akan kaya supaya apa ya? Kaya supaya kaya. Nah itu yang dikatakan orang kaya yang bodoh. Karena dikatakan dia itu mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri. Saudara, Tuhan mau kita tahu untuk apa kita diberkati. Katakan amin. Tuhan mau kita tidak salah terhadap apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Orang kaya ini saya percaya Tuhanlah yang memberkati. Dia adalah pengusaha di bidang pertanian, ya kan? Dia adalah orang yang punya banyak ini gandum. Dia panennya banyak. Kalau orang berpikir, loh aku yang kerja keras, ya ini usahaku lah, kok bisa dibilang Tuhan yang memberkati. Saudara jangan lupa, kalau Anda ada di dalam posisi tertentu, Anda kerja, Anda dapat penghasilan, jangan lupakan Tuhan di dalam gambaran besar kehidupan Anda. Orang ini kerja di area pertanian. Sebenarnya gampang kok buat orang ini bangkrut. Ya kalau saya jadi Tuhan, ya buat aja hujan sepanjang tahun, gak bakalan panen. Tapi kalau Tuhan berikan cuaca yang baik, orang itu bisa menabur, bisa menuai. Jangan lupakan Tuhan di dalam gambaran yang besar. Mungkin kitalah yang mencangkul, mungkin kitalah yang jaga toko, mungkin kitalah yang harus order ke supplier, mungkin kitalah yang harus kerja keras, kita bangun pagi, kita layani orang. Tapi jangan lupa, orang bisa datang, orang bisa lihat iklan kita, orang itu bisa tertarik sama barang kita. Itu tidak serta-merta 100% dari kita.
Ada unsur Tuhan di balik segala sesuatunya yang kita tidak boleh lupakan. Nah, orang ini dikatakan bodoh bukan karena dia kaya. Tuhan itu berkata bahwa malam ini juga jiwamu akan diambil. Itu bukan karena dia kaya. Tapi kebodohannya itu karena dia menyimpan harta, dia pikir semuanya itu dari dirinya dan untuk dirinya sendiri. Nah, itulah kebodohan orang kaya ini. Dan kita juga akan menjadi orang yang bodoh jika kita tidak tahu untuk apa Tuhan mempercayakan kepada kita apa yang hari ini kita dipercayakan. Saudara, mungkin setiap orang beda-beda ya. Firman Tuhan katakan ada yang 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta. Setiap orang punya kapasitasnya masing-masing. Bukan untuk iri satu sama lain, tapi untuk mengembangkan berapapun yang Tuhan percayakan. Jadi perumpamaan ini atau cerita ini mengajarkan kita beberapa hal. Ya, yang saya catat pertama adalah kita perlu tahu bahwa uang itu adalah alat dan bukan tujuan. Amin. Uang itu hanyalah alat. Uang itu dari awal diciptakan hanya sebagai alat tukar, alat pembayaran. Dan bukanlah tujuan. Banyak orang keliru. Uang dijadikan tujuan, Tuhan dijadikan alat. Ya kan, kayak orang tadi kan, Tuhan kan dia peralat kan. Dijadikan alat untuk minta ke saudaranya bagi warisan. Berapa banyak dari orang Kristen menjadikan Tuhan sebagai alat dan uang sebagai tujuan. Tuhan kita peralat supaya kita dapat berkatnya, setelah kita dapat berkatnya, Tuhannya kita babai. Kebalik, uang itu adalah alat. Kita akan belajar nanti uang itu alat untuk apa. Uang itu cuma alat, tapi Tuhan adalah tujuan dan Tuhan adalah sumber segala sesuatu. Jangan dibalik. Kalau cara pandang kita benar, saya percaya kehidupan kita juga akan berubah. Kerohanian kita juga akan bertumbuh dengan lebih baik. Karena ini adalah sebuah dasar. Dan Tuhan itu bicara tentang uang lebih banyak loh daripada bicara tentang doa, tentang iman. Tapi seringkali di gereja jarang dikotbahkan. Kenapa? Karena itu sesuatu yang katanya sensitif. Hari ini saya nggak takut mengkhotbahkan. Yang pertama karena ada jemaat sendiri. Yang kedua karena ini adalah kebenaran firman Tuhan. Kalau di luar sana ya orang memperdebatkan tentang uang. Bahkan perpuluhan pun diperdebatkan buat apa coba? Jangankan perpuluhan. Tuhan bilang jualah semua hartamu dan ikutlah aku. Gitu kan? Apalagi cuma 10%, buat apa diperdebatkan? Jadi saudara kalau ada jemaat di gereja Mount Saron, please gak usah ikut ya perdebatan di luar dan di sana sini. Orang bilang di perjanjian baru gak ada ngomong tentang perpuluhan. Ada. Dan tidak ada di perjanjian baru larangan untuk memberi perpuluhan. Yang ada malah lebih dari sekedar perpuluhan gitu kan. Masa 1/10 aja diperdebatkan. Sedangkan Tuhan bilang seluruhnya itu punya Tuhan gitu ya. Jadi saudara kembali ke hati kita. Kalau kita tahu hati kita itu untuk Tuhan. Kita juga tahu apa yang kita dipercayakan itu juga adalah bagian yang Tuhan kasih buat kita. Berkat itu bagi kita dan juga bagi tempat-tempat yang Tuhan mau berikan lewat kita. Ya, uang itu adalah alat dan Tuhan adalah sumber atau Tuhan adalah tujuan kita. Dan kita adalah bendaharanya Tuhan. Jadi apa yang kita miliki hari ini, sedikit atau banyak itu relatif saudara ya. Kadang orang itu punya banyak tetap merasa sedikit. Ada orang yang datang, oh ya saya ini ngalami kejatuhan ekonomi gitu ya. Aduh saya ini hidup yang sengsara. Sekarang saya itu penghasilannya 1 bulan tuh cuma sekian ratus juta. Lah kita kan heran gitu ya dengarnya kayak gitu. Jadi buat dia itu sedikit gitu ya. Bagi yang dengar itu sudah kayak gunung emas gitu kan. Jadi kaya atau enggak itu seringkali relatif. Makanya kita juga harus bisa melihat bahwa kalau Anda hari ini ada di tempat ini, Anda masih bisa pergi ke gereja, entah mau pakai Gojek atau kendaraan pribadi gitu ya. Kenyataannya bahwa Anda adalah orang yang diberkati Tuhan, katakan amin. Di luar sana banyak orang itu ya nggak ada, jangankan pergi ke gereja, makan aja masih belum tahu mau makan apa karena nggak punya. Saudara, Anda adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Oleh sebab itu Anda jangan meremehkan berkat sekecil apapun.
Itu adalah berkat yang Tuhan percayakan dalam kehidupan Anda dan Anda perlu tahu untuk apa Tuhan memberkatimu. Jadi kita adalah bendaharanya Tuhan. Ya, Tuhan mau kita mengelola dengan baik. Dan hati kita jangan kepada uang. 1 Timotius pasal yang ke-6 kita baca sama-sama. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-17. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini. Oke, kalau kita ngomong firman Tuhan, ngomong orang-orang kaya ini, beberapa orang berpikir, oh itu bukan saya. Itu orang yang tadi bilang ratusan juta itu kecil. Bukan saudara, orang kaya itu kita. Kita yang hari ini bisa bernafas dan menikmati berkat Tuhan, kita adalah orang-orang yang kaya. Karena kaya itu tidaklah ukurannya berapa jumlah uang yang ada di rekening. Tapi itu tentang bagaimana kita tuh bisa melihat bahwa kita adalah orang yang diberkati Tuhan. Peringatkanlah ini kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap kepada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan, ya. Tidak sedikit orang yang berharap kepada kekayaan. Orang itu berpikir kekayaan itu sesuatu yang bisa jadi sauh atau sesuatu yang kalau firman Tuhan di Amsal dikatakan kota yang kuat bagi orang kaya adalah kekayaannya. Dia pikir dengan dia bisa punya kekayaan hidupnya akan aman. Firman Tuhan katakan kekayaan itu sesuatu yang tidak tentu. Kalau Anda itu naik kendaraan, ya, Anda selamat sampai tujuan. Saya tanya, itu karena Anda dijagai Tuhan atau karena Anda punya asuransi? Karena Anda dijagai Tuhan gitu ya. Tapi orang berpikir, aku asuransi gak ada yang salah. Saya juga punya asuransi. Tapi tidak menaruh kepercayaan kepada sesuatu yang sifatnya tidak tentu. Dan kita berpikir, oh ya aku akan aman karena aku punya ini. Salah, aku akan aman karena aku punya Tuhan gitu ya. Itu hanyalah cara kita mengelola, lain jangan disambung jadi satu. Saudara, kita harus tahu kepada siapa kita berharap. Karena banyak orang berharap kepada kekayaan. Orang berpikir bahwa dengan aku punya kekayaan lebih banyak, maka hidupku akan jauh lebih baik, lebih aman, lebih secure. Siapa bilang? Karena firman Allah berkata bahwa kekayaan itu sesuatu yang tidak tentu. Ya, jadi jangan berharap kepada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan. Kekayaan come and go. Melainkan kepada Allah yang dalam kekayaannya. Jadi Allah itu di dalam kekayaannya, kita perlu put our faith, iman kita kepada Allah di dalam kekayaannya. Bukan menaruh iman kita kepada kekayaan kita, tapi kepada Allah yang di dalam kekayaannya memberikan kita. Artinya kita harus bisa melihat bahwa apa yang hari ini ada itu adalah bentuk pemberian berkat Tuhan. Memberikan kita segala sesuatu untuk dinikmati. Oke, yang pertama yang Anda perlu catat adalah Tuhan memberkati kita supaya kita bisa menikmati. Tuhan gak anti kok dengan kita pergi jalan-jalan. Tuhan gak anti dengan kita itu menikmati barang yang mahal. Kalau memang Anda mampu dan bukan ngutang gitu kan. Tuhan itu mau kita enjoy life. Nah, tapi seringkali yang bikin kita salah adalah gambaran tentang enjoying life itu harus seperti ini. Apalagi kita compare dengan orang di IG dan sebagainya, itu yang bikin hidup tambah lebih rumit. Sebenarnya menikmati itu bisa dengan segala cara. Ya, tadi pagi dan nanti juga akan saya ceritakan, saya pernah lihat bapak-bapak dengan 2 anaknya di pinggir jalan. Di pinggir jalan di dekat sekolah anak saya. 2 anak ini tuh minum es teh yang pakai plastik, sudah tahu ya. Es teh yang pakai plastik kiloan itu loh. Es teh dikasih sedotan itu. Terus mereka itu ketawa-ketawa. Saya lihat mereka aja ikut bahagia loh saudara. Terharu gitu loh. Kami kepengen nangis saking lihat bahagia itu simple ya. Gak perlu harus makan di tempat yang mewah. Ya kalau bisa ya gak apa-apa. Seperti yang saya bilang tadi, asal gak memaksakan diri. Tapi ternyata di semua level kita bisa menikmati berkat Tuhan. Katakan amin. Dan Tuhan mau kita menikmatinya. Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat yang ke-9.
Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi, dengan orang-orang yang Anda kasih ya. Seumur hidupmu yang sia-sia yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari, karena itulah bahagiamu, ya itulah bahagia kita. Tuhan memberikan kebahagiaan ketika kita bisa menikmati berkat sekecil apapun. Anda bisa bahagia dalam hidup dan dalam usaha yang kau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Jadi yang pertama, Tuhan berikan kita berkat supaya kita bisa menikmati dengan orang-orang yang kita kasihi. Yang kedua, Tuhan mau kita tahu bahwa berkat yang kita terima bukanlah untuk diri kita sendiri. Kita kembali lagi ke 1 Timotius tadi, 1 Timotius pasal yang ke-6. Ya, Allah yang dalam kekayaannya memberikan kita segala sesuatu untuk kita nikmati. Ayat yang ke-18, peringatkanlah agar mereka berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan. Jadi gak cuma sekedar kaya, punya rekening yang banyak, tapi kaya itu apa? Kaya dalam kebajikan, suka memberi dan berbagi. Jadi kata kuncinya bukan di memberi dan berbagi, kata kuncinya di suka, kata suka. Karena orang kalau suka itu dia akan lakukan berulang-ulang. Aku suka naik sepeda, dia gak mungkin naik sepeda sekali. Dia akan suka naik sepeda, dia akan berulang-ulang naik sepeda. Aku suka apa misalnya menari, dia akan sering menari. Aku suka memancing, dia akan pergi memancing berkali-kali. Jadi kata kuncinya adalah di kata suka memberi dan berbagi. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Ini yang tidak ada di orang kaya yang bodoh tadi. Dikatakan orang kaya yang bodoh karena dia mengumpulkan harta untuk dirinya sendiri. Demikianlah orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri dan tidak kaya di hadapan Tuhan. Saudara, ini yang Tuhan mau kita tahu, bahwa Tuhan gak mau kita sekedar kaya untuk diri kita sendiri, tapi Tuhan mau kita kaya di hadapan Tuhan. Kaya dalam hal apa? Dalam hal kebajikan. Uang itu untuk apa? Untuk kita nikmati dengan orang yang kita kasih. Yang kedua, untuk melakukan kehendak Allah. Anda hari ini melakukan kehendak Allah, beribadah di gereja. Beribadah butuh uang gak? Butuh. Anda ke gereja butuh bensin. Atau Anda perlu bayar transport. Ya, jalan kaki aja juga capek kan? Lapar pengen makan. Makan juga butuh uang. Melakukan kehendak Allah itu butuh uang. Oleh sebab itu Anda perlu tahu bahwa di dalam uang yang Anda punyai, yang Tuhan percayakan untuk kehidupan Anda, untuk apa? Yang pertama untuk dinikmati. Yang kedua untuk melakukan kehendak Allah. Anda pelayanan, ya, Anda memberi, Anda berbagi, Anda menolong orang lain, Anda melihat orang yang butuh ditolong, Anda tolong. Dan yang ketiga adalah untuk membangun visi Allah, untuk membangun gereja Tuhan. Saya percaya ada orang-orang dan saya berdoa semua orang yang ada di gereja ini, Anda adalah orang yang sadar bahwa Anda diberkati untuk membangun visi kerajaan Allah. Orang tua saya ini lahir dari keluarga yang bukan hamba Tuhan. Jadi di silsilah keluarga saya itu gak ada yang jadi hamba Tuhan. Saya adalah generasi pertama yang menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. Orang tua saya adalah jemaat dari sebuah gereja, ya. Dan saya tahu orang tua saya juga keluarga yang mensupport gereja Tuhan di mana kami tertanam pada waktu itu. Dan orang tua saya juga sering keliling. Jadi gereja saya waktu masih kecil itu punya satelit-satelit, ya kayak gini lah. Jakarta punya Bogor, punya Cikarang, punya apa. Tapi waktu itu karena saya tinggal di desa yang kecil, jadi satelitnya itu malah di desa yang lebih kecil-kecil lagi gitu ya. Kecil-kecil dan sangat jarang penduduknya. Orang tua saya tuh bilang ketika saya udah besar, Mami itu sudah keliling ke banyak tempat gitu ya. Ke tempat yang paling, gereja yang paling kecil sekalipun di desa yang paling kecil. Di situ selalu ada orang yang Tuhan berkati supaya gereja itu tetap ada. Saya mikir iya ya, luar biasa ya. Kalau dilihat dari jauh, berarti Tuhan itu memang menaruh berkatnya kepada orang-orang tertentu. Memang tujuannya untuk membangun gereja Tuhan. Saya bukanlah orang yang menerima, maksudnya oh ya kalau gitu saya bagian dari gereja Tuhan menerima, enggak. Kami di gereja Tuhan, di gereja Marsaron, mau jemaatnya banyak apa sedikit, ya kita tuh dicukupkan, cukup, udah gitu aja. Jadi
Tidak bergantung kepada, oh nanti tambah jemaat itu berarti nanti penghasilannya tambah. Bukan. Sistem di gereja kita, di gereja Marsaron tidak seperti itu. Jadi itu menjagai kami, hamba-hamba Tuhan, supaya tidak melihat orang itu sebagai objek gitu ya. Tapi benar-benar pure melayani Tuhan dan menjangkau jiwa-jiwa. Kalaupun gereja itu punya kelebihan dana, tujuannya tidak untuk memperkaya hamba Tuhannya, tapi untuk pelebaran kerajaan Allah. Yaitu untuk dari Jakarta punya kelebihan bangun Bogor. Anda adalah hasil dari orang-orang yang memberi tadinya di Jakarta. Hari ini Anda membangun gereja Tuhan di Bogor. Suatu hari saya berdoa supaya Bogor ini bisa melahirkan gereja lokal yang lain. Itulah kenapa uang di gereja ini tidak untuk difoya-foyakan gitu ya. Tapi tujuannya jelas untuk visi. Dan Anda perlu tahu kalau Anda adalah jemaat di gereja Marsaron. Anda adalah bagian di dalam visi tersebut. Katakan amin. Dan tahukah Anda bahwa sebagian dari berkat yang Tuhan percayakan dalam kehidupanmu, tujuannya adalah untuk juga membangun visi yang Tuhan taruh di mana Anda tertanam hari ini. Saya juga bagiannya di dalam apa yang saya terima hari ini, saya tetap memberikan yang pertama perpuluhan, yang kedua juga untuk pembangunan gereja Tuhan. Walaupun saya adalah hamba Tuhan di dalam, tapi saya tidak pernah melihat diri saya sebagai hamba Tuhan yang menerima, tapi bagian di dalam kegerakan yang besar, dan saya adalah pembangun visi. Oleh sebab itu saya juga mengundang Anda untuk menjadi bagian di dalamnya. Supaya kita tahu bahwa apa yang dipercayakan itu tidak hanya untuk diri kita sendiri. Kalau kita berpikir bahwa semuanya untuk diri sendiri, saudara, kita akan menjadi orang kaya yang bodoh tadi. Kebodohannya bukan karena dia kaya, kebodohannya karena dia tidak tahu untuk apa dia diberkati. Ya, yang berikutnya kita buka di Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-28. Orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang kekurangan. Efesus 4 ini bicara tentang perubahan, tentang transformasi. Apa yang Tuhan mau kita berubah dari mencuri, yaitu minus, ya kan? Bukan hanya supaya kita itu tidak mencuri lagi atau supaya kita tuh berkecukupan. Kalau kita punya tujuan, punyalah tujuan yang lebih tinggi. Seperti yang saya bilang tadi, kalau Anda mau kaya, kaya itu untuk apa? Anda harus punya tujuan yang lebih mulia daripada sekedar jadi orang yang punya lebih. Aku mau kerja supaya dapat lebih banyak. Aku mau usaha supaya aku mendapat lebih banyak dari yang sekarang. Tidak ada yang salah dengan itu, tapi untuk apa Anda terima lebih banyak? Pastikan itu bukan hanya untuk diri Anda sendiri. Tapi Anda tahu bahwa ada hal-hal yang Tuhan mau Anda lakukan. Anda tahu bahwa ada hal-hal yang Tuhan mau Anda salurkan. Amin. Dikatakan janganlah orang yang mencuri, jangan mencuri lagi, tapi baiklah dia bekerja keras, melakukan pekerjaan dengan tangannya sendiri, supaya supaya dia tidak mencuri lagi, supaya dia berkecukupan dan tidak mencuri lagi? Bukan. Bahkan dia bukan hanya tidak mencuri, supaya dia dapat membagikan sesuatu. Jadi tujuan kita kerja bukan hanya supaya kita cukup, tapi bahkan supaya kita bukan hanya cukup, tapi supaya kita bisa membagi kepada orang lain. Supaya kita bisa menolong orang lain. Paulus mengajarkan kepada jemaat di Efesus, punyalah tujuan yang lebih tinggi daripada diri sendiri. Tujuan yang lebih mulia daripada memperkaya diri sendiri. Saudara, jadikan ini sebuah babak yang baru di dalam kehidupan Anda. Sebuah goal yang baru di dalam kehidupanmu, di dalam pekerjaan Anda, di dalam usaha Anda. Ya, jadikan itu sebuah goal yang baru. Coba refleksi hari ini, apa sih yang menjadi goal Anda di dalam pekerjaan, di dalam usaha Anda? Sudahkah Anda memikirkan pekerjaan Tuhan? Sudahkah Anda memikirkan orang lain? Sudahkah Anda memikirkan sesuatu yang beyond yourself, di luar diri Anda? Kalau hari ini Anda belum memikirkannya, saya berdoa firman Tuhan ini mengubahkan Anda. Karena saya percaya orang-orang yang dapat dipercaya, Tuhan akan memberikan kepercayaan lebih besar. Kalau Anda tahu untuk apa Anda diberkati, Anda akan semakin diberkati.
Kenapa? Karena salurannya nggak mampet. Karena salurannya lancar. Sudah bisa bayangkan kalau Anda punya selang, selangnya macet, Anda pasti cari selang yang lain kan? Karena selang itu tujuannya untuk menyalurkan. Bukankah kita ini adalah keturunan Abraham yang diberkati untuk menjadi berkat? Nah kalau kita nggak jadi berkat buat orang lain, ya kita berarti salurannya mampet. Jangan heran kalau orang lain akhirnya diberkati lebih dari kita. Kemungkinan dia jadi saluran lebih kencang. Ya kita mampet untuk diri kita sendiri, ya akhirnya Tuhan cari orang lain. Kenapa? Karena kehendak Tuhan tetap harus terjadi. Gereja Tuhan tetap harus jalan. Kalau nggak lewat Anda, ya Tuhan akan cari lewat orang lain. Tapi hari ini itu nggak perlu terjadi. Berikan diri kita menjadi orang yang tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan, aku menjadi orang yang diberkati dan semakin diberkati karena aku bisa dipercaya. Tapi aku juga mau jadi saluran dan aku tahu sebagian dari apa yang Tuhan percayakan ini bukan cuma buat diriku, tapi juga untuk memberkati orang lain dan juga untuk gereja Tuhan. Amin. Ayat yang terakhir kita buka di Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Apa itu perkara kecil, apa itu perkara besar? Dijelaskan di ayat yang ke-11. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam mamon yang tidak jujur, alias uang. Kalau kita itu gak setia, kita gak jujur, kita gak tahu apa yang kita harus lakukan terhadap uang ini dan kita ambil semuanya untuk diri kita. Gitu ya. Siapakah yang akan mempercayakan kepadamu hartamu yang sesungguhnya? Tahukah Anda bahwa uang itu adalah tes kepercayaan dari Tuhan? Kira-kira kita lulus gak ya? Kira-kira kita naik kelas gak ya? Saudara, hanya saudara yang bisa jawab. Bukan saya. Tapi firman Tuhan mengajarkan bahwa kalau kita itu bisa dipercaya dalam hal yang kecil, Tuhan itu akan memberikan kita kepercayaan yang lebih besar. Ya, hal yang simpel, kalau Anda punya karyawan, Anda punya pegawai, bisa dipercaya ke hal yang kecil kan Anda promosikan, Anda naikkan jabatan, bukan? Demikian juga Tuhan dengan kita. Kalau kita itu bisa dipercaya dengan uang 10 juta, kita bisa kelola dengan baik. Kita bisa salurkan kepada mana Tuhan mau salurkan. Kita sisihkan orang lain. Saya percaya kepercayaan itu akan semakin besar. Dan bukan hanya kepercayaan dalam area keuangan. Tapi hartamu yang sesungguhnya itu bisa bicara mengenai karunia, pengurapan. Sesuatu yang Tuhan berikan kepada Anda dan saya. Ketika kita dapat dipercaya di area keuangan. Jadi ada 3 hal yang hari ini Anda bisa bawa pulang. Ya, apa yang menjadi firman Tuhan. Poin yang pertama, tidak sekedar kaya, kita harus kaya di hadapan Tuhan. Amin. Bukan hanya kaya untuk diri sendiri, ya, bukan di hadapan orang lain. Ya, karena sekali lagi saya bilang kaya itu relatif. Saya hari ini punya uang 100 juta, di hadapan orang yang punya 10 juta saya kaya. Tapi di hadapan orang yang punya 1 miliar saya miskin. Ya, itu kan relatif. Jadi gak usah cari kaya di hadapan orang. Apalagi kaya untuk diri sendiri. Tapi jadilah kaya di hadapan Tuhan. Ya, dengan cara apa? Dengan cara Anda bisa dipercaya mengelola dari kecil tambah besar, tambah besar, tambah besar. Anda bisa dipercaya, Anda bisa mengelola, Anda bisa kaya di dalam kebajikan, suka memberi, suka berbagi, membangun gereja Tuhan. Jadilah kaya di hadapan Tuhan. Yang kedua, punyalah tujuan hidup yang lebih tinggi. Ya, nggak sekedar kaya, tapi kaya untuk apa? Coba pikirkan. Saya bilang kalau mau jadi kaya, jadilah kaya. Kalau perlu jadilah crazy rich gitu ya. Siapa bilang crazy rich harus ada di Jakarta? Kenapa nggak dari Bogor? Tapi kaya untuk apa gitu ya? Oh ya, aku mau kaya suatu hari. Aku akan bangun gereja. Nanti uangnya dari aku semua. Kenapa enggak? Kalau dia bisa bangun gereja 10M ya dia punya berapa gitu kan. Jadi punyalah tujuan yang lebih tinggi. Aku mau lebih banyak, aku mau tolong orang saudara. Tapi ya gak usah berangan-angan nanti. Mulai dari kecil.
Saya belajar memberi itu nggak harus tunggu nanti kalau sudah banyak baru saya kasih. Kalau saya mau punya nolong orang nih ya, nanti kalau aku sudah kaya aku akan entaskan 1000 orang, gak usah nunggu kaya. Sekarang aja entaskan 1 orang dulu. Nanti berkembang Anda akan semakin besar. Jadi gak perlu nunggu nanti. Mulai dari sekarang apa yang ada, siapa yang Anda bisa tolong, siapa yang Anda bisa bangun, apa yang Anda bisa beri untuk kerajaan Allah. Saudara, renungkan itu di dalam hati Anda. Yang ketiga, dapat dipercaya. Jadilah orang yang dapat dipercaya Tuhan dalam mengelola, dalam menjadi saluran. Kalau Anda dapat dipercaya, saya percaya kepercayaan itu akan semakin besar. Amin. Hai, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Gereja Mount Sharon, Jabodetabek. Sebagai gereja Tuhan, adalah kerinduan bagi kami untuk melihat Anda terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan mengalami perubahan hidup. Maka dari itu, bergabunglah bersama komunitas kecil kami, Connect Group. Dapatkan informasi lebih lanjut pada kolom deskripsi kami. Last but not least, don't forget to subscribe dan bagikan video ini kepada orang yang Anda kasihi. Thank you for joining us and see you next time.